Konnichiwa. Watashi wa namae wa Lutfi desu. Watashi wa gakusei desu. Watashi wa Indonesia no pelajaran karakimashita. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang materi Nihon Bunka atau budaya yang ada di Jepang. Dan budaya yang akan saya ambil untuk dibahas dalam video kali ini adalah tentang pendidikan yang ada di Jepang. Sebagai yang mana kita tahu bahwa pendidikan di Jepang merupakan pendidikan terbaik di Asia dan juga termasuk pendidikan terbaik di dunia. Kenapa hal itu bisa terjadi? Padahal pada kenyataannya sistem pendidikan yang ada di Jepang dan dengan negara lain, contohnya di Indonesia juga sama, terdapat sistem ujian, terdapat pembagian kelas, dan juga terdapat sekolah dasar, sekolah menengah, dan juga sekolah menengah atas. Kenapa bisa disebut terbaik? Kita akan bahas dalam materi selanjutnya. Pertama-tama kita akan membahas tentang tata krama. Hal inilah yang menyebabkan kenapa pendidikan di Jepang bisa dinobatkan sebagai pendidikan terbaik di Asia. Karena pemerintah di sana sangat mengedepankan pertumbuhan pengembangan tata krama sejak di sekolah dasar. Bukan pemahaman mengenai suatu mata pelajaran, di Jepang bahkan selama 3 tahun pertama sekolah dasar, para murid tidak mendapatkan ujian apapun, melainkan sebagai ujian biasa, dan yang paling utama adalah ditekankan untuk melatih pendidikan karakter seperti menghormati orang lain, menjadi seorang yang dermawan, menumbuhkan rasa empati, bersikap adil, dapat mengontrol perasaan, dan juga dapat belas asih terhadap manusia, hewan, dan juga alam. Selanjutnya kita akan membahas tentang penerimaan siswa baru di sekolah Jepang. Sebelumnya perlu diketahui bahwa di Jepang hanya diwajibkan belajar 9 tahun, yaitu 6 tahun di sekolah dasar dan juga 3 tahun di sekolah menengah. Dan sistem yang diterapkan dalam pembagian atau penerimaan siswa baru di Jepang adalah sistem zonasi. Seperti yang kita tahu sebelumnya, sistem zonasi juga diterapkan di Indonesia beberapa tahun yang lalu. Dan hal tersebut masih menjadi hal yang baru di Indonesia. Dan di Jepang, sistem zonasi itu sendiri sudah diterapkan sejak lama. Dan itulah kenapa sistem zonasi di Jepang dapat berjalan dengan lancar, tidak seperti di Indonesia yang kerap menimbulkan permasalahan. Ada beberapa alasan kenapa sistem zonasi di Jepang dapat berjalan dengan baik. Yang pertama yaitu standar kualitas di setiap sekolah itu sama. Dan yang kedua, gurunya profesional dan juga kompeten. Dan yang ketiga adalah infrastrukturnya yang mendukung. Dari setiap alasan ini, kita dapat melihat bahwa pemerintah benar-benar memperhatikan tentang perkembangan pendidikan yang ada di negaranya. Dan hal itulah yang harus diterapkan juga di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahun ajaran baru di Jepang. Di Jepang itu sendiri, tahun ajaran baru selalu dimulai pada tanggal 1 April. Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena bertepatan dengan musim bunga sakura. Hal ini dimaksudkan agar para murid dapat menyaksikan keindahan bunga sakura ketika pergi ke sekolah. Dan alasan yang kedua adalah karena tahun akademik di Jepang dibagi menjadi 3 semester. Semester pertama pada tanggal 1 April sampai 20 Juli. Semester 2 dimulai pada tanggal 1 September sampai 26 Desember. Semester 3 dimulai pada 7 Januari sampai 25 Maret. Dan karena dibagi menjadi 3 semester, liburan yang didapatkan oleh siswa Jepang sangat lama. Yang pertama yaitu 6 minggu selama musim panas, dan yang kedua adalah 2 minggu selama musim dingin dan musim semi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebersihan. Yang bertanggung jawab untuk kebersihan di sekolah Jepang adalah semua murid, baik itu ruang kelasnya, kantin, dan bahkan juga toilet. Dan biasanya saat membersihkan, siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Hal ini dimaksudkan untuk mengajarkan kerjasama tim
dan juga untuk dapat membantu orang lain, serta untuk menumbuhkan rasa saling menghargai atas hasil pekerjaan sendiri maupun hasil pekerjaan orang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang makanan yang ada di sekolah Jepang. Hampir semua sekolah di Jepang menyediakan makan siang kepada muridnya. Hal itu bertujuan agar setiap murid dapat memakan menu yang sama dan juga dapat makan di tempat yang sama. Pemerintah sangat memperhatikan kesehatan makanan para murid. Sampai-sampai pihak sekolah memiliki koki profesional sendiri dan juga menyewa ahli gizi agar gizi muridnya terpenuhi. Selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan seragam di Jepang. Untuk siswa sekolah dasar, tidak menggunakan seragam. Hal itu bertujuan untuk memberikan kenyamanan pada anak-anak dalam memilih pakaian yang akan mereka gunakan ketika pergi bersekolah. Dan seragam itu sendiri mulai dipergunakan ketika para murid masuk ke sekolah menengah dan juga atas. Hal ini bertujuan agar tidak ada batasan antar siswa dan juga sebagai kebanggaan para siswa atas sekolahnya. Selanjutnya, kita membahas tentang kegiatan les dan juga bimbingan belajar yang ada di Jepang. Agar dapat diterima di SMP atau SMA favorit, para siswa di Jepang sudah terbiasa mengikuti les tambahan atau bimbingan belajar, baik di sore hari maupun di malam hari. Bahkan, mereka ketika hari libur pun tetap akan mengikuti kegiatan belajar tambahan atau les tersebut. Hal ini sudah tidak asing lagi di dunia pendidikan Jepang. Oleh karena itu, sangat jarang sekali ada siswa yang mengulang di kelasnya. Selanjutnya tentang kaligrafi dan juga haiku. Meskipun Jepang sudah termasuk ke dalam negara maju yang ada di dunia, Jepang tetap tidak melupakan warisan kebudayaannya. Jadi, selain pelajaran utama seperti matematika, fisika, kimia, dan lain-lain, siswa Jepang juga diajari tentang kaligrafi dan haiku. Kaligrafi sendiri adalah tulisan aksara Jepang yang ditulis menggunakan kuas dari bambu dan juga tinta hitam, sedangkan haiku adalah puisi yang bermakna sangat dalam. Selanjutnya kita akan membahas tentang ujian akhir yang ada di Jepang. Di Jepang sendiri terdapat ujian akhir bernama Ujian Akhir Nasional atau disingkat sebagai UAN. Dan biasanya para siswa di Jepang memberikan sebuah julukan yaitu Examination Hell atau ujian neraka. Kenapa bisa disebut begitu? Karena ujian ini merupakan ujian penentu masa depan mereka. Nilai dari hasil ujian ini dipakai untuk kelulusan dan juga sebagai standar ketika ingin memasuki suatu universitas. Dan setiap universitas pasti memiliki standarnya masing-masing. Jadi, ketika seorang murid tidak memenuhi standar tersebut, bisa jadi murid tersebut tidak dapat meneruskan pendidikannya ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, siswa Jepang sangat mati-matian dalam mempersiapkan ujian akhir nasional ini. Setelah kita melihat beberapa contoh budaya dari pendidikan di negara Jepang, kita bisa menilai bahwa memang Jepang pantas dinobatkan sebagai pemilik pendidikan terbaik di Asia. Sebenarnya sistem pendidikan yang ada di negara lain dengan yang ada di Jepang kurang lebih sama. Namun, yang membedakan adalah bisa dilihat dari beberapa contoh di atas, pemerintah di Jepang lebih menekankan terhadap pendidikan karakter kepada murid-muridnya. Oleh karena itu, semua orang di Jepang memiliki tata krama yang baik dan juga sopan santun yang sangat tinggi terhadap orang lain. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu.